Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Barak TV dalam program Wajah Desaku. Jadi kali ini kita akan coba bincang-bincang dengan salah satu tokoh masyarakat yang sekaligus Ketua BPD Desa Asam Jawa. Nah, hal ini terkait dengan sejarah desa dan juga sistem pemerintahan di masa yang lampau, kan itu, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi kembali. Kita akan coba bincang-bincang sedikit dengan Pak terkait dengan sejarah desa. Nah, Desa Asam Jawa ini kan kalau kita melihat dari sistem pemerintahannya dari dulu sampai sekarang itu bisa nggak Bapak ceritakan? Baik, berkaitan atau berbicara tentang masalah asal-usul awal, tentu kembali kepada sejarah awalnya. Namun sejarah yang memang secara gamblang dipahami oleh masyarakat ataupun juga pemerintahan, mungkin masih banyak lagi tokoh-tokoh yang ada sebelum kita. Namun hingga hari ini kita dapat menjelaskan sedikit tentang pemerintahannya. Itu sejak tahun 1986 lah barangkali yang bisa kita bercerita sampai saat ini. Pada saat itu sistem pemerintahannya adalah masih tetap mengacu kepada pemerintahan berdasarkan regulasi undang-undang. Tentu undang-undang nomor 5 tahun 79. Itulah dulu pada masa itu. Namun kita juga pada saat itu belum duduk sebagai kepala desa, tetapi sedikit itu memahami. Salah satunya tentang roda pemerintahan, baik pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatannya, itu sudah mengacu kepada undang-undang yang tadi. Tentu struktur daripada itu masih tetap dilakukan sesuai aturan yang ada. Namun berbicara masalah sebelumnya, tentu itu adalah pada masa kepala desa yang keempat ya, ketiga nggak salah. Yang sebelumnya masih julukan kepala kampung itu dulu ya, begitulah cerita orang tua kita. Kampung ya. Ya. Nah, tentu pada kesempatan ini juga bahwa Desa Asam Jawa itu dulunya kan naik batu. Dan bahkan sebelumnya asalnya kepala kampung Asam Jawa. Jadi selama kepala kampung Asam Jawa ini kita juga itu kan masih orang-orang tua kita terdahulu, pungu-pungu kitanya itu sebetulnya yang menduduki itu. Kalau berbicara masalah pemerintahan ini berjalan dengan baik, sesuai dengan aturan itu. Jadi itu kantornya itu memang di sini dari dulu? Ya, kalau kantor pada masa kami sebetulnya awal pernah kita ikut di wilayah kampung Asam Jawa itu, yang sekarang Dusun Asam Jawa. Oh, yang di dekat masjid ya? Iya, ada dekat masjid. Iya. Daerah Tanah Lapang pinggir jalan. Disitulah awal kantor pada masa kita. Nah, pada masa sebelumnya itu mungkin belum bisa kita ceritakan sejarahnya, mengingat sejarah itu bagi orang-orang tua kita yang memang turut di dalamnya pada masa itu. Jadi kemudian tahun berapa sebenarnya pemerintahan Desa Asam Jawa ini dimulai? Kalau pemerintahan Desa Asam Jawa dimulai sebetulnya kalau kita kaji-kaji sebelum merdeka juga sudah yang namanya
kepenghuluan asam Jawa itu. Apakah mungkin itu dulunya masa kerajaan Kota Pinang, sehingga ada namanya Sibuka Huta. Nah, mungkin itu sejarah awal. Kemudian Bang, terkait dengan sosial kemasyarakatan itu sendiri bagaimana di masa pemerintahan Abang atau sebelumnya atau sesudahnya? Kalau sebelumnya pun masih tetap rasa kekeluargaan, rasa musyawarah mufakat itu memang sangat-sangat tinggi sebetulnya. Itulah pelaksanaan dulunya, yang dikendalikan oleh para kepala kampung maupun juga yang sudah disebut saat ini menjadi kepala desa. Masih tetap gotong royongnya masih tetap dilakukan secara musyawarah. Konsep sebuah desa itu kan identik dengan masyarakatnya yang gotong royong, yang agamis, ya kan? Iya. Nah, itu mesti kentara ya? Masih. Nah, oke. Kemudian budaya setempat ini bagaimana? Kalau budaya setempat, termasuklah mungkin masalah kebudayaan yang ada ya. Kalau kita yakini awalnya itu bahwa dulunya pun adat istiadatnya itu masih tetap ya adat Melayu lah awalnya itu. Tapi karena sudah berkembang, mungkin daerah desa itu ya sudah berbaur banyak suku, ras, bahkan agama, sehingga satu kesatuan masih tetap sama-sama menghargai, sama-sama mendukung dengan adanya adat itu. Dulu ada istiadat Melayu baik dari adat pernikahan ya sampai dengan yang lain-lainnya itu masih memakai adat Melayu ya. Adat Melayu. Sejak kapan itu terjadi pergeseran itu Pak? Kalau pergeseran barangkali setelah Orde Barunya, kalau nggak salah ya. Apalagi masuk kemari dari beberapa etnis ya. Iya. Jadi adat sekarang yang sering di desa ini adat apa yang sering dipakai? Kalau saat ini sudah bercampur. Wah, termasuk adat Batak Toba, adat Mandailing, suku Tapsel, begitu juga suku Jawa. Nah, jadi itu setiap ada pun kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pernikahan itu terkadang sudah ada ketiganya terpakai dalam satu acara. Oke, jadi kembali lagi ketika dalam sistem pemerintahan kemudian di dalam masyarakat sendiri terjadi konflik misalnya, ya, konflik kan sering terjadi itu, baik itu konflik orang tua, anak. Ini bagaimana mensiasatinya kalau dari desa sendiri? Kalau dari desa sepanjang pengalaman yang turun-temurun menurut saya masih tetap mengacu kepada kebersamaan masyarakat. Apakah dia tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, juga berkaitan dengan unsur-unsur struktur pemerintahannya. Ini sebetulnya bekerja sama, berkolaborasi, dan sikap segera untuk menyikapi sepanjang masih bisa ada sesuatu itu atau masalah bisa diselesaikan. Intinya komunikasi dan kekeluargaan itu yang penting ya. Itu yang sangat penting. Tetap dijalin. Nah, kemudian dari ritual-ritual sendiri ada nggak di desa kita ini? Contoh ada misalnya malam satu suruh atau apa gitu, ada nggak ritual-ritual gitu? Kalau ritual secara kebersamaan sebetulnya sudah mulai tidak ada saat ini, tidak ada. Kalau awal-awal dulu ya bisa saja ada istilah tulak bala, ada bersih desa, nah, dengan bermacam-macam. Jadi kalau misalnya ada panen bersama ya kan, jadi gotong royongnya itu lebih kental aja ya. Lebih memang kebersamaannya. Oke, Bang, terakhir bagaimana sebenarnya sistem pemerintahan itu dari dulu hingga sampai sekarang? Kalau sistem yang dilakukan, walaupun sekarang ini sudah ada perubahan yang menurut kita dari undang-undang yang pernah kita ikuti, Undang-Undang 5 1979 dan 75 itu,
Hingga yang terakhir kan sudah memakai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan ada lagi perubahan 3 2024 nggak salah. Masih tetap mengacu kepada aturan yang itu. Struktur masih tetap berlaku, tetap dijalankan sampai ke bawah. Sistem pemerintahan masih tetap satu alur. Nah kemudian Bang, sinkronisasi antara BPD dengan desa itu terjalin nggak? Kalau sampai saat ini yang kita alami, kalau keharmonisan sangat harmonis sebetulnya, desa sangat harmonis, baik. Tetap ada hubungan koordinasi, hubungan kerjasama yang saling mendukung, terutama masalah pembangunan desa ini, termasuk sosial masyarakat, termasuk keamanan ketertiban masyarakat, kegotong royongan sebetulnya tetapnya dilakukan, Apa ada nggak statement Abang terkait dengan desa kita ini? Artinya penyampaian harapan atau apa? Iya, kalau kita sebetulnya harapan kita bagaimana desa ini supaya bisa berjalan baik sesuai dengan aturan, dan pada saat ini kan sudah sama kita ketahui bahwa dana pendukung termasuk ADD dan DD itu, apalagi yang namanya menciptakan PAD bisa di desa ini, harapan daripada masyarakat bagaimana supaya ekonomi kerakyatan itu bisa jalan terdukung dari situ. Sehingga yang berbicara dengan infrastruktur, dengan kondisi-kondisi dana yang sudah diterima oleh pemerintahan atau pemerintah desa saat ini, itu dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya berdasarkan aturan-aturan yang ada, termasuk adanya musyawarah desa dilakukan melalui Musdus, Musdes, baik itu Musrenbang. Inilah pencakupan 1 tahun ke depan atau sebelumnya. Tertata ya dengan baik sesuai dengan hasil keputusan musyawarah itu sendiri. Oke Bang, terima kasih telah membersamai kami ya. Ini memang kalau bisa desa-desa yang lain juga kita akan coba ulas terkait dengan sejarah desanya, karena ini hal penting sebenarnya, penting bagi generasi kita selanjutnya. Tanpa sejarah mereka akan buta nantinya kan gitu. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa kita expose terus bagaimana desa yang ada di Labuan Batu Selatan ini punya sejarah kan itu, yang bisa dengar, dilihat atau dibaca oleh para generasi muda kita. Jadi mungkin ini yang bisa kita ulas sedikit ya kan Bang. Yang mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa ini lagi, diskusi lagi agar kita juga sama-sama mendukung program ini kan itu Bang. Ya harapan kita pun seperti itu, mudah-mudahan ya Pak ya. Bagaimana supaya tidak kehilangan sejarah masyarakat desa Asam Jawa khususnya sejak awal dulu berdirinya desa ini. Itu harapan. Karena apabila sejarah hilang, maka tatanan walaupun pemerintahan itu berjalan, kalau tidak punya sejarah dengan seluruh masyarakat, apalagi generasi-generasi kita yang saat ini, dia harus tahu sebetulnya. Inilah harapan kita agar menjadi tanggung jawab mereka besok ada di pundak mereka untuk melanjutkan secara berkesinambungan yang namanya desa miliknya. Desa miliknya itu supaya dia tahu bahwa rasa memiliki desa itu, memiliki kampung itu, sehingga dia berjuang untuk kampung itu sendiri. Ya, itu harapan kita. Terima kasih Bang, mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Kami dari Barak TV akan coba mengekspos ini di acara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.